Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4A yang beranggotakan saya, Dahlia Wulan Safitri, Diah Ayu Pitaloka, Lapeiti Faradila Anggraini, dan Mileniana Nurfitriasari. Di sini kami akan mempresentasikan tentang penerapan akuntansi pada asuransi syariah. Langsung saja, yang pertama yaitu mengenai pengertian akuntansi dan asuransi syariah. Yang pertama, pengertian akuntansi. Secara etimologi, dalam Islam, kata akuntansi berasal dari bahasa Arab, yaitu muhasabah, yang berasal dari kata hasabah, hasibah, muhasabah atau wazan. Yang lain adalah hasab, hasban, hisabah. Artinya menimbang, memperhitungkan, mengkalkulasi, mendata atau menghisap, yakni menghitung dengan seksama atau teliti yang harus dicatat dalam pembukuan tertentu. Menurut Wiroso, akuntansi adalah seni pencatatan, penggolongan, dan pengringkasan transaksi dan kejadian yang bersifat keuangan dengan cara yang berdaya guna dan dalam bentuk satuan uang, dan penginterpretasian hasil proses tersebut. Akuntansi merupakan proses pengidentifikasian, pengukuran, dan pengkomunikasian informasi ekonomik untuk memungkinkan pembuatan pertimbangan dan keputusan berinformasi oleh pengguna informasi. Yang selanjutnya yaitu pengertian asuransi syariah. Asuransi syariah menurut PSAK nomor 108 adalah sistem menyeluruh yang pesertanya mendonasikan sebagian atau seluruh kontribusinya yang digunakan untuk membayar klaim atau risiko tertentu akibat musibah pada jiwa, badan, atau benda yang dialami oleh peserta yang berhak. Donasi tersebut merupakan donasi dengan syarat tertentu dan merupakan milik peserta secara kolektif, bukan merupakan pendapatan entitas pengelolaan. Asuransi syariah ditujukan untuk saling menolong dan melindungi dengan memberikan penggantian ke peserta atau pemegang polis atas kerugian, kerusakan, biaya yang timbul, kehilangan keuntungan, atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin ditanggung peserta atau pemegang polis karena terjadinya suatu peristiwa yang tidak pasti. Selanjutnya akan disampaikan oleh Mileniana. Landasan hukum dan prinsip asuransi syariah. Pada perkembangannya, usaha perasuransian terdapat pada Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 tentang usaha perasuransian yang di dalamnya mengandung 3 unsur, yang terdiri dari pihak penanggung, pihak tertanggung, dan peristiwa yang tidak pasti. Seiring dengan perkembangan lembaga keuangan yang mengarah kepada syariah, khususnya asuransi syariah, DSN MUI mengeluarkan pedoman asuransi yang sesuai dengan syariah, yaitu dengan Fatwa Nomor 21 tentang Pedoman Umum Asuransi Syariah. Prinsip asuransi syariah. Yang pertama, prinsip berserah diri dan ikhtiar. Yang kedua, prinsip tolong-menolong. Yang ketiga, prinsip itikat baik. Yang keempat, prinsip saling melindungi dari berbagai kesusahan. Yang kelima, prinsip saling bertanggung jawab. Yang keenam, prinsip kepentingan terasuransikan. Yang ketujuh, prinsip penyebab dominan. Yang kedelapan, prinsip ganti rugi. Yang kesembilan, prinsip subgrosi. Yang ke-10 yaitu prinsip kontribusi. Selanjutnya, penerapan akuntansi pada asuransi syariah. Yang pertama, pengakuan awal berdasarkan PSAK 108. Dalam akuntansi asuransi syariah terdapat pengakuan pendapatan dan pengakuan beban. Pengukuran setelah pengakuan awal adalah sebagai berikut. 1. Penetapan besaran alokasi surplus underweighting dana tabaruk bergantung pada peserta secara kolektif regulator atau kebijakan manajemen alokasi surplus underweighting dana tabaruk. Surplus underweighting dana tabaruk yang dialokasikan ke entitas pengelola diakui sebagai pendapatan entitas pengelola. Surplus underweighting dana tabaruk yang dialokasikan ke peserta wajib disajikan dalam liabilitas. Penyajian berdasarkan PSAK 108. Dana tabaruk disajikan sebagai dana peserta yang terpisah dari liabilitas dan ekuitas dalam laporan ke posisi keuangan. Penyisihan teknis disajikan secara terpisah pada liabilitas dalam laporan posisi keuangan.
cadangan dana tabaruk disajikan secara terpisah pada laporan perubahan dana tabaruk. Bagian surplus underweighting dari dana tabaruk yang didistribusikan ke peserta disajikan terpisah pada pos bagian surplus underweighting dan tabaruk yang didistribusikan ke peserta, dan bagian surplus yang didistribusikan ke entitas pengelola disajikan secara terpisah pada pos bagian surplus underweighting dana tabaruk yang didistribusikan ke pengelola dalam laporan perubahan dana tabaruk. Pengungkapan berdasarkan PSAK 108. Dalam pengungkapannya, PSAK 108 mengatur entitas pengelola mengungkapkan informasi terkait kontribusi peserta pembatalan polis asuransi dan konsekuensinya. 2. Jumlah dan persentase komponen distribusi peserta untuk bagian risiko dan ujroh dari total kontribusi peserta dan jenis peransurasian. Entitas pengelola mengungkapkan informasi yang memungkinkan pengguna laporan keuangan untuk mengevaluasi sifat dan luas risiko yang timbul dari akad asuransi syariah terhadap dana tabaruk. Entitas pengelola mengungkapkan informasi terkait dengan dana investasi. Entitas pengelola mengungkapkan informasi terkait penyisian teknis. Entitas pengelola mengungkapkan informasi terkait saldo dana tabaruk. Entitas pengelola mengungkapkan rincian aset dari dana tabaruk dan dana investasi peserta dan entitas pengelola. Yang selanjutnya, penyajian laporan keuangan dalam asuransi syariah. Yang pertama, penyajian laporan keuangan neraca. Laporan keuangan menggambarkan kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajibannya kepada tertanggung. Aktiva disajikan dengan menempatkan akun investasi pada urutan pertama. Setelah itu baru akun-akun aktiva berdasarkan urutan likuiditasnya. Kewajiban disajikan dengan menempatkan akun kewajiban kepada tertanggung pada urutan pertama dan diikuti oleh akun-akun kewajiban lainnya sebelum ekuitas. Dan yang kedua, laporan laba rugi disajikan dalam bentuk multiple step. Premi asuransi disajikan sebagai kebalikan premi bruto. Bagian reasuradur atas klaim yang disetujui dan dibayar, dan klaim pendapatan bagian atas klaim dalam proses penyelesaian, termasuk klaim yang terjadi namun belum dilaporkan, disajikan sebagai pengurang beban klaim. Yang ketiga, yaitu CALK atau catatan atas laporan keuangan, termasuk pengungkapan sebagaimana ditentukan dalam prinsip akuntansi umum yang berlaku. Di dalam CALK terdapat informasi tentang dasar penyusunan laporan keuangan dan kebijakan akuntansi yang diterapkan terhadap transaksi penting. Di dalam CALK terdapat 3 informasi, yaitu yang pertama, informasi tambahan yang tidak disajikan di dalam laporan keuangan tetapi diperlukan dalam penyajian secara wajar. Dan yang kedua, informasi tentang dasar penyusunan laporan keuangan dan kebijakan akuntansi yang diterapkan terhadap transaksi penting. Dan yang ketiga, informasi yang diwajibkan dalam PSAK tetapi tidak disajikan di laporan keuangan, laporan laba rugi, laporan arus kas, laporan perubahan ekuitas, laporan sumber dan penggunaan dana zakat, dan laporan penggunaan dana kebajikan. Dan ini terdapat contoh soal penggunaan akuntansi di dalam asuransi syariah. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.